Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemuda Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Mari kita persiapkan diri kita agar menjadi generasi penerus bangsa yang pandai dan cerdas. Sebagai insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua umat manusia. Goncangan yang hebat yang terjadi selama 2 tahun kebelakang tak pelak menjadi pukulan hebat, bukan hanya bagi pemuda dan pemudi Indonesia saja, melainkan bagi bangsa Indonesia secara umum. Namun tetap bisa kita rasakan semangat yang membara untuk bangkit dan bergerak dari skala mikro hingga skala internasional. Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurhadiana pernah menyampaikan, jika pemuda zaman dahulu berjasa untuk mempersatukan Indonesia pada Sumpah Pemuda, maka pemuda masa kini harus kreatif dan memiliki daya saing yang tinggi agar bisa berkontribusi bagi bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat ini sudah banyak pemuda Karawang yang memiliki daya saing yang hebat dan bisa berkontribusi bagi bangsa Indonesia melewati seni, olahraga, dan seni-seni kreatif yang lainnya, serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Hal ini menandai bahwa pemuda Karawang mampu berdaya saing. Akan tetapi, masih banyak pemuda Karawang yang belum memiliki berdaya saing karena mereka tidak sadar akan potensi yang mereka miliki. Sekalipun mereka sadar akan potensi yang mereka miliki, mereka enggan untuk mengembangkannya. Hai pemuda Karawang, ayo sadar akan potensimu dan kembangkanlah. Manfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menjadikan Kabupaten Karawang sebagai kabupaten yang unggul dari kabupaten-kabupaten yang lain, sebagai bentuk penerusan perjuangan kita bagi para pemuda Karawang di masa dahulu. Karena pemuda Karawang masa kini adalah generasi penerus Karawang yang bertugas untuk memajukan Karawang di masa yang akan datang. Sejatinya, Karawang tidak kekurangan orang-orang atau pemuda-pemuda yang dapat mampu berdaya saing. Akan tetapi, lebih baik dan lebih hebat apabila Karawang, seluruh pemuda Karawang mempunyai daya saing yang sama. Saudara-saudaraku, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, pernah menyampaikan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, warisilah api Sumpah Pemuda. Karena jika sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan merasa puas dengan Indonesia yang saat ini sudah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Apa yang diperjuangkan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 silam sampai saat ini masih bisa kita jaga dengan utuh. Kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, alangkah baiknya kita tidak menyia-nyiakan hasil perjuangan para pemuda di zaman dahulu dengan hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang saja. Karena kita sebagai generasi muda bangsa harus menjadi ujung tombak dan pionir bagi perjalanan bangsa ini. Pemuda adalah harapan bangsa, demikian menurut orang bijak. Namun faktanya memang demikian, karena masa depan bangsa dan negara berada di tangan para pemudanya. Lalu, bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang? Itu bisa kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan para pemudanya di masa sekarang. Apabila kebiasaan para pemuda di masa sekarang rajin belajar, tekun berlatih, dan giat bekerja, maka masa depan bangsa kita akan menjadi cerah dan bangsa kita bisa menjadi bangsa dan negara yang maju. Akan tetapi sebaliknya, apabila para pemuda di masa sekarang hanya berpangku tangan, berleha-leha dan berhura-hura, maka masa depan bangsa kita akan menjadi suram. Bahkan bangsa kita bisa hancur berkeping-keping dan tinggal namanya saja dalam catatan buku sejarah. Maka dari itu,
kita sebagai generasi penerus bangsa jangan terlena oleh syair lagu "Bukan lautan hanya kolam susu, kali dan jala cukup menghidupimu." Tidak bisa seperti itu saudara-saudara, karena pada masa yang akan datang kekayaan alam dan kesuburan tanah akan semakin berkurang. Sementara itu ledakan penduduk akan terjadi. Kita tidak bisa lagi hidup hanya dengan mengandalkan kekayaan alam. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap dimulai dari sekarang dengan rajin belajar, tekun berlatih, dan giat bekerja. Saudara-saudaraku, Indonesia emas dimaknai dengan keadaan negara yang maju, mandiri, modern, madani, makmur, dan tentunya dihuni oleh masyarakat-masyarakat yang berperadaban. Realitasnya, Indonesia emas hanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk terwujud. Tidak seperti Amerika yang membutuhkan waktu 200 tahun untuk menjadi negara maju. Tentu semua ini sudah dipikirkan oleh para cerdik pandai bangsa dan tokoh-tokoh nasional bangsa dengan bijaksana. Dapat dikatakan bahwa Indonesia emas merupakan sebuah proyek yang dilakukan per program dan ditargetkan. Apalagi proyek akan terkesan berjalan apabila adanya pendanaan, dan akan terhenti apabila pendanaan tersebut sudah tidak ada. Maka dari itu, proyek-proyek Indonesia menuju Indonesia emas tidak akan pernah tercapai apabila korupsi masih merajalela di negara kita. Uang yang seharusnya dijadikan untuk biaya pendidikan anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang pandai dan cerdas, malah digunakan untuk berfoya-foya. Pendidikan adalah suatu hal yang penting diterapkan untuk anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang hebat, pandai, dan cerdas. Karena bisa kita sadari bahwa dengan pendidikan, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju dan bisa mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa yang lain. Optimisme dan semangat kuat serta semangat kesatuan dan persatuan harus tetap dilakukan secara sinematis dan berkelanjutan agar tidak terhenti di tengah jalan sehingga cita-cita ini dapat tercapai. Karena generasi muda adalah kunci masa depan bangsa. Sebagaimana dalam lagu berikut ini. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak perlu banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, fikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Kesimpulannya, kita adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan keberhasilannya oleh bangsa. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita jauhi perilaku yang dapat merusak diri kita dan bangsa kita. Apabila dikatakan Indonesia emas merupakan sebuah proyek, maka kitalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan proyek tersebut. Demikian kiranya pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, mari kita kobarkan semangat pemuda dan pemudi Indonesia untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Lewat mimpi, kreasi, dan inovasi yang dimiliki oleh pemudanya, bangsa Indonesia akan meraih kejayaan dalam waktu yang tidak lama lagi. Malam hari minum bandrek, rasanya hangat dan menyegarkan. Jangan jadi pemuda yang lembek, sebab ada masa depan yang harus diperjuangkan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.